Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian jangan lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang-terang menerang ini. Dari zaman yang jahiliyah yang tidak tahu apa-apa hinggalah zaman sekarang saat ini yang serba ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keutamaan salat. Pertama, salat itu termasuk rukun iman kita. Dalam rukun iman itu pertama ialah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua ialah salat. Yang ketiga sedekah, zakat. Yang keempat naik haji bagi orang yang mampu. Yang kelima ialah puasa di bulan Ramadan. Pertama, salat ialah tiangnya agama. Ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat, beliau menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itulah pentingnya salat di dalam kehidupan kita ini. Salat itu adalah tiangnya agama. Ketika ada pondasi atau tenda, itu pasti memiliki tiang tengah-tengahnya. Kalau tidak ada tiang tersebut, maka robohlah pondasi tersebut. Itulah salat adalah tiangnya agama. Jika tidak salat, maka rubuhlah amal-amal kita tadi, perbuatan-perbuatan kita tadi, sia-sialah perbuatan baik yang kita tadi lakukan. Kemudian kita harus ketika sholat itu dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam sholat, dan disampingi kita dengan zakat dan dikaitkan dengan zakat. Juga Allah kaitkan antara sholat dengan kurban. Kemudian sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan juga berkorban juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat adalah amal ibadah kita yang pertama dihisab nanti ketika di akhirat dan pada hari kiamat. Salatlah yang menyuruh kita, salatlah yang mengajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat perbuatan yang baik. Ketika kita sholat, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kita sholat tadi, maka kita akan terpikir hal-hal yang baik, terpikir untuk sedekah, untuk berbuat baik, tolong menolong terhadap orang. Kemudian pernah Nabi bersabda, perintahlah anakmu untuk sholat ketika ia berumur 7 tahun. Nabi menganjurkan anak-anak itu ketika umur 7 tahun untuk sholat 5 waktu daripada puasa. Ketika ia berumur 10 tahun, kalau tidak mau sholat, maka Nabi menyuruh memukul dan pisahkan ia dari tempat tidurnya. Itulah pentingnya sholat. Dari kecil saja sholat kita sudah diperintahkan untuk sholat. Itulah pentingnya sholat di dalam agama Islam. Kemudian
ada beberapa keutamaan sholat, diantaranya ialah sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu mencuci hati kita dan membersihkan hati kita, dan sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, sholat itu adalah cahaya. Bahwasanya sholat itu adalah cahaya, artinya jika kita rajin sholat ketika dunia, maka nanti sholat itu akan menjadi cahaya bagi orang tersebut ketika orang-orang kafir itu tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholat ini meningkatkan derajat kita, menghapuskan kesalahan kita. Betapa besarnya pahala sholat. Jika seseorang mengambil wudhu di rumah dan ia berjalan kaki ke masjid, maka setiap langkahnya akan dihapuskan dosa-dosanya dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berwudu di rumahnya tadi, itulah betapa besarnya sholat 5 waktu tersebut. Maka untuk teman-teman, rajinlah sholat, karena sholat itu adalah pangkal atau tiangnya agama. Tidak ada kata-kata lain atau tidak ada kata yang lebih penting dari sholat, karena pahala amal ibadah kita yang pertama dihisab di akhirat nanti ialah sholat, karena sholatlah yang membantu kita untuk masuk surga dan sedekah kepada orang. Sedekah dan sholat itu hal yang paling penting kita lakukan, hal yang paling harus kita lakukan, terutama sholat. Dan marilah kita sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, karena sholatlah yang bisa menolong kita nanti di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada orang yang sholat. Siapa yang tidak sholat, maka dia akan rugi nanti di akhirat. Allah pasti akan berkhianat kepada umatnya yang jarang untuk sholat, karena sholat itu bisa membuka pintu rezeki bagi umat Islam, apalagi yang sering sholat malam, karena Allah Subhanahu wa taala paling senang kepada orang yang sering sholat malam dan menangis untuk berdoa kepadanya, karena ketika malam itulah Allah Subhanahu wa taala, semua orang pada tidur dan orang itu bangun wudu dan sholat tengah malam dan berdoa yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita tersebut. Oleh karena itu, dari situlah kita bisa rajin-rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu sudah diajarkan dari kecil hingga kita dewasa. Sekian ceramah dari saya. Apabila lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.